Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Rusniati dari kelas 10 Pemasaran 1. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas praktik dengan topik teknologi informasi dan isu hukum. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, berbagai kemudahan telah kita rasakan dari komunikasi, transaksi, hingga penyebaran informasi. Namun di balik manfaatnya, muncul juga tantangan serius terutama dalam aspek hukum seperti pelanggaran privasi, kejahatan cyber, hingga persoalan hak cipta. Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi secara efisien melalui perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Contoh teknologi informasi. 1. Software atau perangkat lunak. Software dalam teknologi informasi adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi. Contohnya yaitu Microsoft Office yang membantu membuat dan menyusun dokumen, data, atau presentasi. 2. Hardware atau perangkat keras. Hardware ini berbeda dengan software. Hardware memiliki bentuk fisik dan sebagai pelengkap untuk menjalankan software tadi. Contohnya yaitu komputer atau laptop yang digunakan untuk mengolah data dan menjalankan software. 3. Aplikasi. Ada banyak aplikasi dalam teknologi informasi yang sering kita pakai. Contohnya adalah WhatsApp, yang sering digunakan untuk komunikasi melalui pesan, panggilan, atau video. Ada juga Google Maps yang membantu navigasi dan menemukan lokasi. Ada juga Shopee yang memudahkan belanja online. Duolingo yang menyediakan pembelajaran bahasa secara interaktif, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. 4. Jaringan. Internet yaitu jaringan global yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi. Adapun juga LAN yaitu jaringan lokal yang menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti kantor atau rumah. Adapun Wi-Fi yaitu teknologi nirkabel untuk mengakses internet atau jaringan lokal dan lain-lain. 5. Sistem. Contohnya yaitu sistem manajemen basis data atau DBMS, mengelola dan menyimpan data yang digunakan oleh organisasi. Adapun juga sistem informasi manajemen atau MIS, yaitu menyediakan laporan dan informasi yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mendukung bisnis dan e-commerce. 3. Membantu pendidikan. 4. Mengoptimalkan layanan publik. Hukum teknologi informasi atau cyber law. Cyber law adalah hukum yang khusus mengatur kejahatan di internet, termasuk melindungi mereka yang beraktivitas, atau para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak paten, dan lain-lain yang terkait dengan aktivitas digital. Mengapa teknologi informasi membutuhkan hukum? Hukum di internet diperlukan karena perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang baru sekaligus risiko seperti penipuan online, pencurian data, peretesan, dan pelanggaran hak cipta. Tanpa aturan yang jelas, kejahatan siber sulit dikendalikan dan pengguna internet, termasuk pelaku e-commerce, e-learning, atau pemegang hak paten, tidak terlindungi. Hukum ini memastikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam aktivitas digital. Isu hukum teknologi informasi. 1. Isu keamanan data privacy. Banyak terjadi data pribadi pengguna yang sering disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh, dana di rekening tiba-tiba hilang padahal nasabah tidak menggunakannya. 2. Isu hak cipta dan pembajakan konten. Pembajakan konten digital seperti musik, film, dan software sering digunakan atau dibagikan tanpa izin. Contoh penggunaan software bajakan atau streaming film ilegal. 3. Isu kejahatan cybercrime
aktivitas ilegal yang dilakukan melalui teknologi informasi, seperti penipuan online, phishing, dan hacking. Contoh, penipuan e-commerce, pencurian identitas, atau ransomware yang meminta tebusan. 4. Isu penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Informasi palsu atau konten provokatif mudah tersebar melalui media sosial. Contoh, hoax terkait isu politik atau agama yang memicu konflik sosial. Aspek hukum teknologi informasi. 1. Aspek hak cipta. Hak eksklusif bagi pencipta untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain menggunakan karya mereka. Contoh, pembajakan software, penggunaan musik, atau gambar tanpa izin. Aturan hukum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sanksi, denda hingga miliaran rupiah atau pidana penjara. 2. Fitnah dan pencemaran nama baik. Penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang. Contoh, tuduhan tanpa bukti di media sosial. Aturan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sanksi, penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. 3. Aspek privasi. Hak individu untuk melindungi data pribadi dari akses atau penyebaran tanpa izin. Contoh, penyalahgunaan data pengguna oleh aplikasi tanpa persetujuan. Aturan hukum dilindungi oleh Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Sanksi, teguran, pencabutan izin hingga denda administratif. Upaya mengatasi isu hukum dalam teknologi informasi. 1. Regulasi. Pemerintah membuat undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur aktivitas digital dan melindungi hak pengguna. Contoh, Undang-Undang PDP untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi masyarakat tentang keamanan siber, etika digital, dan melindungi privasi secara mandiri. Contoh, kampanye literasi digital untuk meminimalkan penyebaran hoaks. 3. Peningkatan teknologi keamanan. Perusahaan dan pemerintah menggunakan sistem keamanan seperti enskripsi, firewall, dan sistem deteksi dini serangan siber. Contoh, penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data.